Kita kadang tidak tahu di seputar kita ada makhluk lain atau makhluk astral yang menempati bumi ini. Kadang mereka baik dengan kita, kadang sebaliknya. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bekerja di sebuah mall yang terletak di bilangan Jakarta Selatan. Di mall itu, aku bekerja di sebuah tempat fashion baju atau kaos merek luar negeri di sana. Pertama pembukaan mall itu, antusias masyarakat cukup ramai. Bisa dibilang saat itu mall yang cukup mewah. Awal pembukaan tentu semua serba diskon. Belanja pun murah. Dan tidak hanya tempat belanja baju, ada juga banyak kafe di mall itu. Sehingga pengunjung bisa dengan santai menikmati suasana di mall itu. Sudah hampir sebulan berjalan aku bekerja di sana dari sejak mall itu buka. Hingga sampailah pada hari itu. Aku ingat, malam itu malam Jumat. Aku mendapatkan shift malam. Yang itu berarti aku bekerja sampai toko tutup. Aku bekerja sebagai bagian administrasi dan bagian keuangan di sana. Membuatku selalu paling akhir ketika pulang, karena harus mengerjakan keuangan dulu sebelum pulang. Ketika itu satu persatu temanku pamit pulang. Tinggal aku sendiri di sana. Rolling door pintu depan sudah kututup setengah. Dan lampu depan sudah kumatikan. Paling yang masih menyala hanya lampu meja bagian samping, karena aku masih mengerjakan pembukuan. Kulihat jam menunjukkan hampir 10:30 malam. Aku sudah mulai mengantuk. Aku terpikir untuk mencuci mukaku. Aku pun segera keluar dari konter tempat kerjaku dan menghampiri toilet yang ada di lantai dasar mall itu. Ya, untuk sekedar mencuci muka. Kulihat kiri kanan, mall sudah cukup sepi. Karena memang sudah tutup. Beberapa kulihat masih ada karyawan kafe yang sedang membereskan kafe saat itu. Aku pun tersenyum pada mereka. Sebuah kafe yang memiliki seragam yang khas. Lanjut aku berjalan menuju toilet yang berada di ujung mall itu. Lorongnya cukup panjang. Dan di lorong menuju toilet itu, aku melihat seorang perempuan yang berjalan lunglai. Membelakangiku, berjalan menuju toilet perempuan. Kulihat dia memakai seragam salah satu kafe yang tadi sedang beres-beres. Pegawai yang sama dengan kafe tadi. Begitu kataku. Anehnya,
sesekali ku dengar dia menangis. Iya, isak tangis perempuan itu terdengar menggema sepanjang lorong itu. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Buru-buru aku menyusul dia. Walaupun tidak kenal, ya tak apalah, mungkin aku bisa membantu. Kulihat kepalanya merunduk dan menangis. Wajahnya tidak terlihat, tertutupi rambutnya yang terurai panjang. Suara tangisannya mengiringi setiap langkah perempuan itu. Aku pun coba bertanya padanya, "Mbak, maaf, Mbak kenapa nangis?" Dia tidak menjawab. Dan mengambil langkah cepat berjalan masuk ke toilet perempuan. Aku masih keheranan. Tak lama kulihat ada yang datang dan berjalan menuju ke toilet. Dia seorang laki-laki yang memakai seragam sama persis dengan perempuan yang tadi kulihat. Mungkin ini temannya yang menyusul perempuan itu, atau entahlah. Aku pun berkata pada orang itu, "Mas, itu temannya nangis tuh di dalam toilet, nggak tahu kenapa. Tadi saya lihat dia masuk ke toilet. Kasihan, Mas." Begitu kata aku. Lalu pegawai itu pun menjawab, "Teman yang mana, Mas? Kita di sini cuma berempat doang dan cowok semua. Ah, jangan bercanda." Seriusan, Mas. Seragamnya sama kok kayak Mas, cewek tapi. Penasaran, aku dan pegawai itu pun memberanikan diri mengintip ke toilet itu. Dan ketika dilihat, ternyata toilet itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku dan pegawai itu saling bertatap. Dan akhirnya kami pun berlarian kembali ke konter. Aku pun bergegas masuk ke konter dan membereskan semuanya. Ingin segera cepat pulang. Ketika semuanya selesai dan aku akan beranjak keluar dari konterku, tiba-tiba astaga, aku langsung terdiam seketika saat kembali ku dengar suara tangisan seorang perempuan di dalam kantorku itu. Suara itu terdengar berasal dari sebelah kiriku.
Perlahan kulirik ke arah sebelah kiriku. Itu. Kulihat fitting room atau kamar pas di counter itu tirainya tertutup. Seperti ada seseorang yang sedang memakainya. Sesekali kulihat tirainya bergoyang seperti terhembus angin. Jelas tidak ada angin sama sekali yang masuk ke sana. Sampai ketika kulihat ke arah bawah, tirai itu kulihat ada sepasang kaki. Sepasang kaki sedang berdiri tanpa memakai alas kaki. Kakinya terlihat kotor dan penuh tanah. Keringat dinginku mulai bercucuran. Ingin rasanya melihat ke dalam kamar ganti itu untuk memastikan apakah itu manusia atau bukan. Tapi melangkah pun aku tidak bisa. Lebih tepatnya tidak mau. Sehingga aku memaksakan diriku untuk melangkah ke arah rolling door depan dan segera keluar dari counter itu. Dengan cepat aku keluar, lalu mengunci rolling door dan bergegas pulang. Aku pun berlari kecil mengejar waktu. Karena hari sudah semakin larut. Sampailah aku di parkiran motor yang jaraknya cukup jauh dari mall itu. Parkiran terlihat sudah sepi. Hanya sekitar ada 4 atau 5 motor saat itu. Segera aku starter motorku. Ku panaskan motorku sejenak. Dan ketika aku sedang memanaskan motor, tiba-tiba... Bang? Aku pun kontan melihatnya. Kulihat seorang perempuan. Untung saja ini perempuan yang berbeda dengan yang tadi kutemui. Jelas ini manusia. Wajahnya terlihat jelas. Kakinya menapak dan bajunya seperti orang biasa, memakai celana jeans, juga baju berwarna biru tua, dan rambutnya yang sebahu. Kulitnya putih dan wajahnya cukup cantik. Kenapa, Mbak? Boleh minta tolong nggak? Keluarga saya nggak jemput saya. Saya udah nungguin dari tadi. Boleh anterin saya ke Pondok Bambu? Searah nggak, Bang? Oh, Pondok Bambu lewat sih. Tapi saya nggak ada helm, Mbak. Nggak apa-apa. Yaudah, yuk. Dia pun mengangguk, dan aku pun setuju mengantarnya. Kasihan juga, perempuan malam-malam sendirian. Sepanjang jalan pikiranku masih campur aduk. Aku masih terbayang suara perempuan yang menangis di lorong toilet itu.
dan di dalam konter. Tapi untungnya ketika pulang aku tidak sendirian, karena ada perempuan itu. Agar suasana tidak kaku, aku pun coba membuka obrolan. Kutanyakan namanya siapa. Dia bilang namanya Harun. Mbak Harun, ini kita udah sampai Pondok Bambu nih. Rumahnya di sebelah mananya, Mbak? Tak lama dia menunjuk sebuah rumah yang di depannya ada pohon yang tinggi dan besar. Oh, di situ. Aku pun memberhentikan motorku di depan rumah itu. Udah sampai, Mbak? Begitu kataku. Dan ketika aku tengok ke belakang, Mbak, udah. Astaga. Sosok perempuan yang sedari tadi kubonceng itu tiba-tiba saja hilang. Dan aku hanya sendirian di tempat itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang berada tepat di atas kepalaku. Kontan kulihat ke atas dan astaga, itu melayang di atasku di dekat pohon besar itu. Sosok kuntilanak. Wajahnya pucat dan penuh dengan urat berwarna merah di seluruh wajahnya. Matanya putih polos dengan rambut berantakan. Dia menyeringai dan tersenyum padaku. Sontak aku kaget setengah mati dan langsung menancap gasku pergi dari tempat itu. Namun karena panik, pegangan setirku oleng lalu tak jauh dari situ, aku pun menabrak batas trotoar jalan hingga aku harus terkapar di jalan. Singkat cerita, tak lama kemudian beberapa orang datang mengerumuniku di sekitar lokasi itu. Mereka menyangkaku korban kejahatan. Namun aku bilang tidak. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Warga di sana pun membenarkan apa yang kuceritakan, bahwa mal itu angker. Dulunya sebelum dijadikan mal, tempat itu adalah pemakaman umum. Dan katanya ada jasad-jasad di sana yang belum 100% dibongkar dan dialihkan. Dan mungkin arwahnya merasa terusik saat bangunan itu dibangun. Sering memang ada yang menyerupai mendengar suara tangisan dan penampakan lainnya. Mungkin sosok Harun itu ingin berkata bahwa jasadnya masih ada di sana dan menunggu dijemput atau dipindahkan keluarganya. Namun ternyata itu tidak pernah terjadi.